Hello, how are you all? I hope you are all in good health and in good spirits. Now we are going to start the lesson. We pray first, read by Gary. Let's pray, Lord Jesus, we thank you for our blessing today. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to Amen. Thank you, Gary. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, tematik tema 1, 6A, selamatkan makhluk hidup, subtema 3. Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pelajaran kita hari ini, pertama, mencari informasi tentang jenis hewan langka yang ada di negara-negara ASEAN. Kedua, melakukan apresiasi menghias dan mewarnai patung hewan dari bahan lunak. 3. Menulis teks laporan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Keempat, membuat komik tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam melestarikan hewan, tumbuhan, atau lingkungan sekitar. Kalian masih mengingat tentang gajah putih? Ya, gajah putih itu ada di negara Thailand dan hanya ada di Thailand. Gajah putih merupakan hewan yang dianggap suci atau hewan keramat di Thailand. Gajah putih merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan gajah albino, yaitu gajah yang memiliki kelainan genetik. Selain gajah, banyak hewan-hewan khas di Thailand. Apakah kamu tahu? Nah, jika kamu tahu, kamu boleh mengisinya di kolom komentar. Sekarang, kita akan mencari tahu tentang hewan-hewan langka yang ada di negara-negara ASEAN seperti halnya di Thailand. Thailand termasuk salah satu negara anggota ASEAN. Mari kita lanjut. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki keragaman hewan yang khas. Secara umum, hewan fauna yang terdapat di negara Asia Tenggara terdiri atas 3 jenis, yaitu fauna bercorak Asia, fauna bercorak peralihan, dan fauna bercorak tipe Australis atau fauna tipe Australia. Nah, setiap negara di ASEAN memiliki hewan atau hewan-hewan yang menjadi kebanggaan atau ikon di negara tersebut. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki keragaman hewan yang sama. Kita akan lihat beberapa fauna atau hewan dari negara-negara anggota ASEAN. Pertama, kita masuk ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki 3 jenis fauna yang sama dengan wilayah Kalimantan atau Pulau Borneo, sekitar 33 spesies mamalia dan 22 spesies burung. Beberapa jenis hewan yang khas diantaranya bekantan dan rangkong. Kemudian kita lanjut ke Kamboja. Di Kamboja terdapat sekitar 250 spesies reptil dan amfibi dan 874 spesies ikan serta kurang lebih 500 spesies burung. Kamboja memiliki spesies langka yaitu gaur atau yang disebut juga dengan bison India. Gaur merupakan hewan seperti sapi yang merupakan jenis pemamah biak dan merupakan hewan terbesar dan sudah mulai langka keberadaannya di Kamboja. Kita lanjut ke Indonesia. Indonesia memiliki keragaman fauna tertinggi di Indonesia. Fauna asli di Indonesia itu di bagian barat ada gajah, ada harimau, orangutan, banteng, tapir, badak bercula 1. Kemudian fauna di bagian tengah itu ada komodo yang hanya ada di Pulau Komodo, kemudian burung maleo di Sulawesi, kemudian babi rusa, lalu juga ada kuskus dan anoa. Kuskus terdapat di Sulawesi. Lalu fauna di Indonesia bagian timur ada burung kasuari, ada burung cendrawasih, kemudian ada juga burung kakak tua dan kanguru pohon. Kemudian kita lanjut ke Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Fauna khasnya itu ada beruang hitam, kukang, owa, dan gajah Asia serta harimau. Kemudian kita lanjut ke Malaysia. Malaysia Timur terletak di Pulau Borneo, merupakan salah satu negara dengan keberagaman burung tertinggi di dunia. Terdapat sekitar 7 spesies mamalia dan 40
22 spesies burung. Contohnya, hewan yang sudah mulai langka adalah burung takurdahan, bukan tuan takur ya. Kemudian orangutan dan bekantan atau monyet hidung panjang. Lalu kita lanjut ke Myanmar. Myanmar memiliki sekitar 800 spesies ikan di perairan dan Myanmar juga memiliki beberapa spesies hewan khas seperti panda merah dan juga monyet pesek. Ternyata monyet juga pesek ya, bukan cuma orang Indonesia yang banyak pesek. Kemudian kita lanjutkan ke Filipina. Filipina sama seperti Indonesia, juga berbentuk negara kepulauan. Filipina memiliki beragam hewan yang tersebar pada setiap pulaunya, seperti pesut, tamarau atau kerbau kerdil, penyu sisi kakak tua, dan juga rangkong. Kita lanjut ke Singapura. Singapura mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat, tetapi Singapura masih memiliki wilayah hutan yang di dalamnya terdapat beberapa fauna seperti kubung, gajah, tupai, dan monyet ekor panjang. Kemudian kita lanjutkan ke Thailand. Terdapat beragam jenis fauna yang hidup di Thailand, contohnya lutung, kera, luwak, badak, dan berang-berang. Kita lanjutkan ke Vietnam. Vietnam, lebih dari 10.000 spesies hewan ditemukan di negara Vietnam. Misalnya, fauna yang terdapat di sana adalah gajah, macan tutul, monyet, buaya, ular, dan saola. Nah, perburuan hewan di seluruh negara-negara Asia Tenggara menjadikan hewan-hewan tersebut sudah mulai langka. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak juga sudah belajar membuat patung hewan dari bahan lunak. Nah, hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara tadi kalian boleh bentuk menjadi patung dari bahan lunak, bisa dari plastisin, bisa dari tanah liat, atau bisa juga dari bubur kertas. Nah, untuk mempercantik, memperindah patung hewan yang kamu buat dari bahan lunak, kamu dapat mewarnainya dengan menggunakan kuas, cat akrilik, supaya semakin indah. Hewan yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara dan di seluruh dunia pada umumnya itu memiliki manfaat dan juga tumbuh-tumbuhan. Salah satu manfaatnya sebagai bahan makanan, pakaian, juga penghasil oksigen kalau tumbuhan, sebagai bahan obat juga hewan-hewan dapat membantu pekerjaan manusia. Misalnya hewan-hewan di Thailand itu menarik para wisatawan sehingga menghasilkan devisa hanya mereka dengan menggunakan gajah untuk menarik para wisata dari berbagai negara. Kemudian selain hewan, juga tumbuh-tumbuhan banyak terdapat di negara kita dan juga di negara-negara Asia Tenggara. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri dari buah bit dan kegunaannya? Untuk mengetahui informasi tentang buah bit, mari kita dengarkan temanmu Sartika untuk membacakannya. Buah bit. Bit merupakan jenis tanaman umbi-umbian sama seperti ubi jalar. Buah ini tumbuh dan besar di dalam tanah. Lebih tepatnya pada akar bit. Buah bit memiliki banyak manfaat. Selain sebagai bahan makanan, buah ini juga dapat dijadikan pewarna alami. Warna yang dihasilkan buah ini adalah warna merah. Biasanya pewarna alami digunakan dalam pembuatan saus tomat, selai, dan pewarna es krim. Tanaman bit hanya cocok tumbuh di daerah yang subur. Tanaman bit dapat tumbuh di tanah yang gembur, curah hujan cukup, serta di kawasan dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Berat buah bit rata-rata 170 gram jika dipanen pada usia 1 bulan dari waktu tanam. Apabila dipanen pada usia 2-3 bulan, berat buah ini dapat mencapai 200-250 gram. Oke, kita sudah mendengarkan
bacaan tentang buah bit yang disampaikan temanmu. Apakah kalian sudah dapat membuat kesimpulan dari teks yang sudah dibacakan? Nah, di buku kalian di halaman 107 dan 108 itu ada teksnya. Silakan kalian membuat kesimpulannya. Nah, bagaimana membuat kesimpulan? Yaitu, kalian harus membaca seluruh teks yang terdapat di paragraf tersebut, lalu kemudian kalian tentukan kalimat utama dalam setiap paragraf, lalu dalam kalimat utama itu kalian tentukan ide pokok, setelah itu kalian tentukan atau cari informasi-informasi yang penting di dalam teks paragraf itu. Lalu itulah yang kalian susun menjadi kesimpulan. Oke. Nah, selain membuat kesimpulan, kalian juga dapat membuat teks laporan dari hasil pengamatan hewan yang ada di lingkungan kalian. Misalnya hewan langka itu harus ke kebun binatang atau harus ke daerah konservasi. Nah, kalian bisa membuat teks laporan nanti dari hasil pengamatan hewan yang ada di lingkungan kalian saja ya. Atau misalnya kalian mau mengamati hewan langka baik dari internet juga kalian bisa membuat teks laporannya. Oke. Nah, hewan dan tumbuhan itu memiliki banyak manfaat dan juga beberapa hewan dan tumbuhan di Asia Tenggara itu sudah hampir punah. Nah, kita harus melestarikannya. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah kewajiban kita semua. Nah, itu juga merupakan contoh sikap yang sesuai tersebut. Kamu dapat memulainya dengan cara membuang sampah di tempatnya itu dari hal-hal sederhana. Kemudian merawatnya, kalau kalian pelihara binatang di rumah, atau juga merawat tumbuhan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk tugas anak-anak membuat teks laporan itu halaman 108, dikumpulkan paling lambat besok, dan untuk tugas hari ini halaman 106, nomor 1 dan 2 dikumpulkan. Oke, sampai di sini. Harap anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita akan Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we have to finish our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. thank you, Elizabeth. Thank you for attention. See you. Bye-bye.